Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, atau siang bagi kalian yang menonton video ini di waktu tersebut. Untuk kelas 3 kita lanjut materinya. Untuk di pertemuan kedua kita ini, jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini yaitu mengakses internet. Sebelum kita masuk ke dalam materi itu, saya mau ingatkan kepada kalian yang belum mengabsen, silakan tutup dulu video ini, kalian isi dulu absennya. Karena apabila kalian tidak mengisi absennya itu, kalian saya anggap alpha walaupun kalian menonton dan mengerjakan tugas. Jadi silakan mengabsen dulu sebelum kalian lanjut ke materi yang akan kita bahas. Oke, kemudian yang selanjutnya sebelum kita masuk ke materi yang kedua itu, saya anjurkan bagi kalian yang belum berdoa, silakan berdoa dulu. Mungkin saya kasih waktu beberapa detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut masuk ke dalam materinya, mengakses internet. Jadi untuk mengakses internet itu ada dua device yang kalian bisa gunakan sekarang. Yang pertama itu ada komputer. Ya, kalian bisa mengakses internet dengan menggunakan device komputer. Dan yang kedua itu kita juga bisa menggunakan yang namanya smartphone atau HP kalian. Nah, untuk pembahasan pertama kita itu adalah mengakses internet dengan menggunakan smartphone. Untuk mengaksesnya itu ada dua pilihan atau ada dua cara yang paling umum digunakan. Yang pertama itu dengan menggunakan paket data, dan yang kedua dengan menggunakan WiFi. Oke, kita bahas dulu menggunakan paket data ya. Yang harus kalian siapkan untuk mengakses internet dengan menggunakan paket data itu, yang pertama adalah kalian harus memiliki kartu provider, atau bisa juga dibilang dengan kartu SIM ya. Itu yang harus kalian miliki dulu. Kemudian kalian juga yang kedua, kalian harus memiliki pulsa ya. Bagaimana caranya mau connect internet kalau nggak ada pulsanya? Harus ada pulsa, atau bisa juga kita menggunakan yang namanya paket data atau istilahnya kuota ya. Kuota data, paket data ya. Apapun yang kalian bilang itu semuanya sama ya. Mau pulsa, mau paket data, dan seterusnya. Kemudian syarat yang ketiga itu tersedianya jaringan provider di wilayah kalian. Jadi percuma kalian beli kartunya, kalian beli pulsa, paket data yang mahal-mahal, kalau misalkan jaringannya tidak ada, tetap kalian tidak bisa mengakses internet dengan menggunakan paket data ya, mengakses internet dengan via paket data ya. Karena jaringan ini merupakan penghubungnya antara device kalian ke internet. Di samping itu yang merupakan penghubung juga itu kabel ya, kabel serat optik sudah kalian pelajari sebelumnya, atau mungkin kabel UTP kalau kalian menggunakan kabel telepon. Dan untuk smartphone dengan menggunakan akses paket data, penghubungnya itu adalah jaringan ya. Jadi kalau tidak ada jaringannya, tidak ada penghubungnya, bagaimana caranya kalian mau mengakses internet kalau tidak ada penghubungnya? Jadi itu pentingnya penghubung atau jaringannya. Kemudian yang terakhir, ada namanya smartphone atau HP ya. Jelas ya, harus ada smartphone-nya. Untuk apa kalian mau koneksi internet kalau nggak ada smartphone-nya? Namun smartphone yang dimaksud di sini itu adalah smartphone yang mendukung untuk menerima sinyal provider, sinyal internet ya, bukan cuman dari antena di smartphone-nya, tetapi software di dalam smartphone-nya itu harus mendukung untuk menerima sinyal provider atau menerima paket provider. Sebagai contoh, misalkan kalian punya HP, tapi HP-nya itu tidak bisa dipakai internet karena HP-nya itu HP jadul. Ya, bagaimana caranya mau bisa internet kalau HP jadul yang dipakai? Ya minimal HP Android kalian bisa pakai sekarang, atau HP jadul tetapi masih mendukung konektivitas untuk jaringan internet. Ya, ada itu banyak HP jadul itu kayak Nokia 6300 atau sejenisnya yang kita bisa buka browsernya di dalam, ada softwarenya. Kalian bisa pakai HP selain Android, kurang lebih HP yang seperti itu untuk mengakses internet dengan via paket data. Tapi kalau kita mencari sekarang itu kebanyakan sudah rata-rata menggunakan Android semua. Jadi minimal Android kalau misalkan kalian ingin mengakses internet dengan menggunakan paket data tersebut. Oke, itu ya untuk via paket data untuk mengakses internet. Kemudian kita pindah ke WiFi. Untuk WiFi itu syaratnya yang pertama tersedianya jaringan WiFi. Nah, jaringan ini kebanyakan
kantor-kantor, di kafe-kafe, di warkop, atau mungkin di tempat-tempat yang memang menyediakan sinyal wifi. Di kantor Pegadaian misalkan, atau di kantor BNI itu ada biasa wifi gratisnya, kalian bisa pakai. Atau kalau di kota-kota itu biasa ditaruh wifi itu di taman-taman kota ya. Jadi ada banyak sekarang itu penyedia wifi. Kalau kita di sini tuh mungkin kebanyakan di Tomoni ya. Kalau di atas itu paling di tempat-tempat tertentu yang ada wifi-nya. Jadi harus tersedia jaringan wifi supaya kalian bisa connect ke internet. Kemudian syarat yang ketiga itu kalian mendapatkan akses ke jaringan tersebut. Ntar dulu, smartphone mendukung channel. Ya, kalian harus mendapatkan akses ke jaringan wifi tersebut. Mendapatkan akses itu maksudnya yang pertama itu kalian tahu password wifi-nya. Kalian tahu kata sandinya. Nah, misal kalau kalian dapat jaringan wifi pas kalian connect tapi tidak bisa masuk karena tidak tahu passwordnya ya, tetap nggak bisa kalian mengakses internet via wifi. Ya, contoh kecil misalkan di sekolah kalian dapat jaringan wifi sekolah ya, tapi nggak tahu passwordnya ya, tetap nggak bisa connect ke internet karena aksesnya itu kalian tidak dapat. Kemudian akses yang kedua yang saya maksud di sini itu adalah akses perizinan dari wifi tersendiri, karena tidak semua wifi itu memiliki izin ke setiap perangkat baru yang terdaftar di wifi-nya. Ya, contohnya misalkan saya pengguna baru masuk ke wifi-nya orang, tetapi wifi-nya orang ini dia terkunci ke device-device tertentu saja. Jadi tidak semua device itu bisa connect ke wifi-nya. Terus Pak, bagaimana caranya kita mau connect di wifi-nya kalau HP kita itu tidak bisa masuk? Caranya kalian harus minta izin sama yang punya wifi untuk didaftarkan HP kalian masuk ke dalam jaringannya. Nah, walaupun kalian tahu passwordnya, tapi kalau kalian tidak dapat izin dari si wifi-nya, tetap kalian tidak bisa mendapatkan akses internet. Dan izin itu biasanya diberikan dalam bentuk IP address ya. Jadi masing-masing device itu, masing-masing HP itu ada yang namanya IP address-nya ya. Ya, alamat IP-nya. Nah, ini biasa kalian ketik setiap hari pada saat kalian ujian. Jadi IP address itu yang kayak gini ya, 192.168 ya, .0.101 dan seterusnya. Itu namanya IP address. Jadi pada saat kalian tersambung ke wifi, itu otomatis itu kalian diberikan alamat IP address seperti ini. Nah, misalkan HP-nya si A dapat IP address 101, IP-nya si B dapat IP address 102. Jadi masing-masing HP itu atau masing-masing device itu berbeda, dia punya IP address. Ya, dan ini juga merupakan akses perizinannya supaya kalian bisa terhubung ke dalam wifi. Terus bagaimana dengan paket data Pak? Ya, paket data juga ada IP address-nya. Cuman IP address di paket data itu dia lebih kompleks ya, tidak sesimpel seperti ini, tidak seumum seperti ini. Jadi IP untuk paket data itu biasa IP address-nya kayak 1.23. Jadi dia agak random, tidak sama seperti yang biasa kita pakai. Karena IP address yang kalian pakai di paket data itu IP address internet, bukan IP address jaringan LAN, MAN atau WAN atau WiFi yang sering kita ketik seperti ini. Kemudian yang ketiga, smartphone itu mendukung untuk menangkap channel dari jaringan WiFi. Jadi WiFi itu ada berbagai macam jenis juga ya. Jadi bukan cuman tinggal connect saja, enggak. Jadi untuk channel WiFi itu ada dua jenis. Ada yang 2,4 GHz dan ada yang 5 GHz. Oke, jadi ini ya untuk kecepatannya. Untuk channelnya itu juga terbagi lagi. Ini ada kalau nggak salah berapa ya, 12 channel kalau nggak salah ini ya. Ini 12 channel. Kalau yang 5 GHz itu dia 40 sampai 50 ya kita bilang. Saya juga sudah lupa ini. Total channelnya ada berapa? Oke. Jadi kalau yang 2,4 GHz itu untuk WiFi itu ada 12 channel. Kalau yang 5 GHz itu dia lebih banyak, 40 sampai 50 channel. Nah, Pak, apa sih maksudnya itu channel di dalam WiFi? Jadi channel di dalam WiFi itu ibaratnya seperti jalur atau jalan tol yang kalian bisa masuk ke dalam WiFi tersebut. Jadi
Kenapa ada channel di setiap WiFi itu supaya tidak bertabrakan dengan WiFi yang lain. Misalkan WiFi A itu menggunakan channel 2. WiFi A itu menggunakan channel 4. Nah, WiFi B itu menggunakan channel 6. Jadi antara channel 4 dan channel 6 ini tidak bakal ketemu ya, tidak bakal ketemu dan tidak bakal tabrakan. Jadi kalau kalian masuk ke WiFi yang A, maka kalian itu mendapatkan channel 4. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak bertabrakan. Karena jangan sampai channel A 4, channel B 4. Nah, nanti pada saat kalian mau connect itu jadi ada error ya antara WiFi yang satu dan WiFi yang lain karena channelnya sama. Nah, makanya channel itu ada banyak ya di WiFi tergantung dari kualitasnya. Nah, ini juga menjawab kenapa biasa kalau kita connect di WiFi itu kadang suka putus-putus, kadang nyambung tidak nyambung, kadang sudah connect tapi putus lagi, atau kadang terjadi masalah error ya karena itu. Karena masalah channelnya itu tidak mendukung di HP kalian, atau channelnya itu bertabrakan dengan WiFi yang lain. Kalau misalkan di tempat itu banyak WiFi-nya, banyak router WiFi-nya. Jadi untuk channel kurang lebih seperti itu ya. Jadi di samping mendukung channel, smartphone itu juga harus menangkap jaringan WiFi tersebut. Nah, untuk jaringan WiFi yang 2,4 ini kita pakai ya, dan rata-rata handphone yang sekarang itu menggunakan 2,4 GHz. Dan untuk handphone yang 5 GHz itu agak jarang kita temukan. Ada, mungkin sekarang sudah banyak, tetapi kalau handphone yang di bawah 3 juta itu rata-rata masih 2,4 ya, 2,4 GHz. Bedanya apa Pak 2,4 GHz sama 5 GHz? Bedanya itu kalau 2,4 GHz itu jaringannya ya lebih lambat, tapi cakupannya itu lebih luas. Ya, jadi ibaratnya seperti ini. Ini adalah cakupan jaringan 4 GHz. 2,4 GHz. Luasnya kurang lebih 10 meter lah kita bilang. Ini 10 meter. Nah, sedangkan 5 GHz itu jaringannya kencang. Ya, lebih kencang ya, dari segi angka 2,4 lebih sedikit daripada 5 ya. Tetapi cakupan luas jaringannya itu dia lebih kecil seperti ini. Ini 5 GHz. Ini 5 GHz, ini 2,4. Nah, tapi cakupannya lebih luas yang 2,4 GHz, dia 10 meter. Sedangkan kalau yang 5 GHz ini misalkan kita ambil 2 meter lah. Dia lebih sempit, ya 5 meter mungkin ya. Dia lebih sempit cakupan, tapi dia lebih kencang ya. Makanya timbul istilah sekarang itu yang namanya konektivitas 5G atau 5G generasi kelima untuk jaringan. Konsepnya sama, prinsipnya sama. Jadi jaringan 5G itu sebenarnya sinyalnya itu kecil ya cakupannya. Misalkan kalian ada di dekat tower. Kalau kalian dekat tower itu jaringan 5G-nya kencang, tapi kalau misalkan jauh saja sedikit dari tower itu, dari pemancar itu, maka jaringan 5G itu akan hilang ya. Nah, itulah kelemahan dari 5G. Makanya 5G itu towernya itu ada banyak ya. Nah, tapi mungkin teknologi sekarang itu 5G-nya itu sudah lebih luas cakupan jaringannya. Ya, nantilah kita tidak tahu teknologi kedepannya seperti apa. Oke, jadi seperti itu ya untuk konektivitas WiFi di smartphone. Kemudian kita lanjut untuk langkah-langkah terkoneksi ke internet dengan menggunakan paket data. Oke, yang pertama itu kalian siapkan kartu perdana, sudah tadi kita bahas. Siapkan paket data atau kartu data, silakan kalian beli. Kemudian kalau sudah dibeli, jangan lupa diregistrasi menggunakan KK kalian. Ya, di situ ada nick sama KK kalian, nomor KK kalian. Kalian bisa minta tolong ke petugas konternya untuk daftarkan kartu baru kalian ya, kartu data kalian. Atau kemudian agar kartu kalian aktif dan mendapatkan izin dari provider ya, betul ya. Jadi harus diaktifkan dulu pakai KK ya, karena itu aturan yang sekarang ya, menggunakan KK dan KTP, kakak saja. Kemudian beli paket atau pilih paketnya di bintang 363. 363 ini untuk Telkomsel ya. Kalau Excel dan provider yang lain itu beda. Jadi kalau misalkan kalian tidak beli kartu data ya, kalian mau pakai kartu sendiri, kalian mau beli paket juga bisa, silahkan. Oke, bisa juga langsung menggunakan pulsa. Kalau pulsanya kalian banyak 100.000 mau dipakai semua jadi pakai data ya, silakan. Ya. Kemudian kalau sudah itu masukkan
kartu datanya, ini kartu datanya kelihatan gambarnya. Kartu datanya di HP kalian. Kemudian buka panel notifikasi, lalu pilih data seluler yang ini. Ya, jadi tinggal tarik ke atas atau yang punya HP Vivo tarik ke bawah, kemudian langsung aktifkan data selulernya. Ya, segampang itu kalau kita menggunakan paket data, apalagi smartphone yang sekarang itu sudah serba otomatis semua. Ya, nanti kalian lihat di slide berikutnya bagaimana agak ribetnya kita connect di internet dengan cara manual sebelum zaman sekarang. Ya, zaman saya dahulu pas belajar TIK itu ya, untuk connect ke internet itu banyak sekali yang disiapkan. Ya, sama sekarang tinggal buka langsung connect, wah nyaman ya. Oke, lanjut untuk konektivitas dengan menggunakan WiFi. Itu yang pertama, kalian harus meminta akses berupa kata sandi WiFi kepada pihak penyedia. Jadi minta dulu WiFi-nya kepada pak gurunya, bu gurunya, bu pak apa WiFi sekolah gitu. Ya kayak gitu. Minta dulu kata sandinya. Kemudian aktifkan WiFi di panel notifikasi. WiFi-nya dibuka dulu ya. Di notifikasi ditarik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kemudian ditindis gambar WiFi-nya. Nah, setelah itu di situ kalian pilih WiFi-nya dan masukkan kata sandi yang kalian dapatkan ya. Tinggal masukkan di situ kata sandinya. Kemudian sebagian penyedia layanan WiFi itu menggunakan namanya Mikrotik ya, yang passwordnya itu dimasukkan ke dalam browser yang diinput. Terus yang diinput itu tidak hanya password tetapi ada juga login usernya. Contohnya kayak gini. Jadi sebagian yang menyediakan layanan WiFi itu menggunakan alat namanya Mikrotik. Jadi Mikrotik itu jadi tidak ada, pada saat kita connect ke WiFi itu tidak ada passwordnya, langsung connect sendiri. Tetapi kalau kita mau membuka akses internetnya itu kalian harus login menggunakan ini ya, user login sama password. Jadi ada dua yang harus kalian input, usernya sama passwordnya. Dan loginnya itu biasa kita buka browsernya, kita buka Google Chrome atau internet atau Firefox, kemudian kita bisa login di situ, baru kita bisa dapat akses internet di WiFi tersebut. Namun yang paling bagusnya itu yang kelima ini. Jadi sebagian juga ada yang tidak pakai password, jadi tinggal connect, tinggal masuk ke WiFi-nya sudah, tinggal tindis WiFi-nya sudah selesai ya. Ada yang seperti itu. Nah, ini biasanya dipakai di tempat-tempat yang ada WiFi gratisnya, entah itu di taman kota atau mungkin di warkop. Kayaknya warkop sekarang itu pakai password semua. Ya, di taman kota kebanyakan yang free WiFi. Jadi kalian tinggal langsung tindis WiFi ya di taman, sudah terkoneksi. Jadi itu ya, simpel ya kalau kalian mau terkoneksi dengan WiFi menggunakan smartphone. Oke, yang selanjutnya, bagaimana cara kita mengakses internet dengan menggunakan komputer. Jadi tadi sudah kita pakai smartphone. Jadi kalau kita pakai smartphone itu gampang sekali, tinggal klik karena semuanya sudah otomatis. Dan sekarang kita mengaksesnya itu dengan menggunakan komputer. Jadi untuk menggunakan komputer itu ada yang harus kalian siapkan. Yang kalian siapkan itu adalah perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya. Ini samanya ada hardware, ada softwarenya, kalian siapkan. Kemudian untuk hardwarenya itu yang perlu kalian siapkan itu pertama adalah modem. Ini ya. Nah, modem itu ada dua jenis, ada modem internal dan modem eksternal. Bedanya itu modem internal itu modem yang dicolok atau dipasang di dalam komputer atau laptop. Jadi bentuknya kayak gini, jadi kayak papan PCB, papan sirkuit seperti itu. Jadi ditancapkan di dalam komputernya. Kemudian modem eksternal itu bentuknya lebih bagus ya, lebih cantik kayak gini. Jadi ini tinggal dicolok di luar komputernya, dicolok di tempat flash disk, atau yang seperti ini agak besar ukurannya. Agak besar ya. Kemudian kita lanjut. Oke, pertanyaannya, apa itu modem? Apa itu modem ya? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu modem itu sebenarnya apa sih? Modem itu di sini sudah ada pengertiannya ya. Modem itu adalah alat yang menghubungkan langsung device itu berupa komputer, laptop, tablet, smartphone atau sejenisnya dengan internet. Jadi modem itu ibaratnya penghubung atau jembatan antara device kalian, entah itu kalian pakai laptop, komputer atau HP, itu ke jaringan internet.
Jadi kalau kalian lihat gambar yang di samping ini, di tengah-tengah ini ada namanya modem atau satellite modem. Jadi dia itu terhubung ke, wah ini salah ini gambarnya ini. Ya kita anggap ini internet ya. Nah ini bukan satelit ini. Wah internetnya ada di sini ternyata. Gak apa-apa, yang simpelnya kita bilang seperti penghubung ya, penghubung antara satelit ini ke internet. Jadi komputer kita di sini, jadi dia langsung terkoneksi ke provider atau ISP, ya, Internet Service Provider. Jadi penyedia layanan internet. Kemudian ISP itu yang bertugas menghubungkan device kalian itu ke internet, ya. Nah untuk mengakses ISP itu ya sebenarnya ada tahapan-tahapannya, ada password, ada username dan seterusnya yang harus kita masukkan. Tetapi kalau kalian pakai smartphone itu gampang sekali, tinggal buka, connect, selesai, ya. Jadi dia penghubungnya antara device kalian dengan internet. Kemudian modem itu juga ada di dalam smartphone. Jadi modem itu tidak hanya kayak tadi ya di sini. Kalau kalian ini kan semuanya ini alat-alat komputer. Nah, terus kalau kita mau lihat modem di dalam HP kita itu, modem itu ada di dalam smartphone. Jadi kalau tidak ada modem di dalam smartphone, HP kalian itu tidak bisa terkoneksi ke internet, tidak bisa connect paket datanya, ya. Jadi kalau kalian buka HP kalian ini, kalau kalian buka, nah di dalamnya itu ada yang namanya seperti ini, microchip yang ukurannya kecil seperti ini, ya. Dan di dalamnya itu ada yang namanya modem. Mana modemnya? Coba kita cari. Multimedia ini kayaknya ya. Ini 4G. Nah ini. Jadi ini namanya modemnya. Jadi di dalam chipset yang kecil seperti ini itu ada modem kecil di sebelah sini. Itu yang kayak gini, ya. Itulah modem di dalam smartphone. Kecil memang, tetapi ya yang namanya teknologi smartphone itu memang tidak boleh besar-besar modemnya ya, karena kalau besar mau dipasang di mana? Gak cukup ya. Kemudian di smartphone itu juga ada yang namanya antena. Kalau antenanya itu kalau nggak salah di mana ya? Biasanya itu berbentuk garis-garis kayak gini ya. Jadi ada kuningan-kuningan seperti ini. Bukan di atasnya, tapi di PCB-nya, di papan sirkuitnya. Bentar, hapus. Ya biasanya ini tidak terlalu kentara gambarnya. Ya nggak taruh kentara, biasanya ditaruh di sini ya. Ada seperti kayak, bukan antena kayak antena yang panjang, bukan, dia cuman piringan-piringan kuningan. Jadi dia kayak gini, fungsinya untuk menangkap sinyal ya. Menangkap sinyal provider. Oke, jadi di smartphone juga ada ya modemnya. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah untuk mengakses internet dengan menggunakan komputer atau laptop. Nah, di sini pakai komputer dulu. Terus langkah-langkahnya yang pertama, pastikan komputer dalam keadaan mati. Ya, jangan dulu kasih hidup komputernya, kasih mati dulu ya. Kemudian casingnya dibuka, buka casingnya ini ya. Nah, setelah casingnya dibuka, tancapkan modem internal ke slot PCI Express. Jadi modem internal yang tadi ini ditancapkan di sini. Ya, modem internal yang sudah kita lihat tadi bentuknya ditancapkan di dalam komputernya. Kalau sudah ditancapkan, kemudian kalian pasang kembali baut dan casingnya ya, dipasang kembali. Kalau sudah dibuka, ditancapkan, dipasang casingnya. Nah setelah itu colokkan kabel RJ11 atau kabel telepon. RJ11 itu kabel telepon ya. Atau kalau kalian pakai koneksi WiFi itu kabel UTP ya, UTP atau kabel LAN, bisa dibilang kabel LAN. Itu dicolok ke modemnya, bukan modem sebenarnya, dicolok ke LAN cardnya kalau kalian pakai LAN. Tapi di sini kita pakai modem, jadi tidak menggunakan kabel UTP atau kabel LAN. Jadi pakai kabel RJ11 atau kabel telepon yang kecil seperti ini ya, dicolok di belakang komputernya. Kalau sudah dicolok, yang harus kita lakukan, jadi itu tadi tahapan persiapan untuk softwarenya. Nah sekarang untuk hardwarenya kita pakai itu tadi hardware, sekarang kita pakai softwarenya. Kemudian di sini kita pakai Windows. Nah jadi kita pakai software Windows untuk mengatur koneksi internet di dalam komputer. Jadi tidak sama seperti smartphone yang semuanya serba otomatis. Kalau di komputer itu semuanya manual, apalagi kalau kita pakai RJ11 ya. Nah untuk softwarenya itu nyalakan komputer. Jadi kalau sudah dimatikan, dicolok
tadi modemnya, kemudian kita nyalakan, kemudian buka pengaturan Telkomnet di control panel. Apa ini? Telkomnet. Pengaturan Telkomnet di kontor. Oh, buat pengaturan. Mau buka. Jadi silakan dibuat pengaturan untuk Telkom. Jadi kita pakai provider Telkom di control panel. Jadi dibuka control panelnya seperti ini. Kemudian tambahkan koneksi yang baru dengan cara create a new connection. Ini ya. Kita ini di atas create a new connection. Tinggal kalian next. Kemudian di sini kalau ada pilihan, kalian pilih connect using a dial-up modem ini. Connect using a dial-up modem, kemudian kalian next. Kita next. Nah, di sini yang kita harus input dengan benar. Makanya beda antara smartphone dan komputer ya. Di sini harus ada yang kita input. Jadi yang kita input username, password sama confirm password, dan sebelumnya itu juga ada namanya nomor telepon, dan nomor telepon untuk ISP Telkomsel itu nomor teleponnya 0809894 kali. Kalian input di menu sebelumnya, kemudian username-nya itu telkomnet@instan dan passwordnya ini adalah telkom ya. Setelah itu kalian next, kemudian langkah terakhir yaitu kalian masuk ke koneksi Telkomselnya seperti ini, kemudian tindis tombol dial. Jadi ya seperti itu, kurang lebih agak ribet ya. Dan kalau kalian buka pengaturan di smartphone kalian juga kurang lebih seperti itu pengaturannya, cuman dia sudah otomatis terinput, sudah otomatis terpasang di dalam smartphone-nya. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi di smartphone untuk mengatur manual. Tidak sama di HP jadul, HP yang zaman dahulu, itu kita harus atur manual dulu. Dia punya username, password, nomor telepon ISP, alamat ISP dan seterusnya ya. Di HP-HP Nokia yang jadul itu kita dulu saya kayak gitu ya untuk koneksi internetnya. Tapi sekarang itu sudah ada Android, sudah gampang semua penggunaannya, jadi tidak ada yang namanya manual lagi seperti ini ya. Itu sebenarnya untungnya di zaman kalian sekarang. Nah, pertanyaannya, perlu ndak kita belajar langkah-langkah manual yang kayak tadi ya? Atau penting ndak? Kalau dibilang penting, sebenarnya penting ndak penting ya? Ndak penting juga kalian belajar yang manualnya. Kenapa? Karena sudah ada versi otomatisnya ya di Android. Kalian tinggal buka, kalian connect di paket data, sudah selesai. Nah, pertanyaannya, masalahnya ini perlu untuk kalian ketahui juga. Perlunya bukan hanya di mata pelajaran ini, enggak. Perlunya itu kalau misalkan ada terjadi error misalkan, oh saya pakai kartu yang satu, tapi Telkomsel, tapi tidak mau connect. Nah, mungkin pengaturan manualnya yang salah. Makanya saya bilang perlu supaya kalian bisa buka pengaturan manualnya, kemudian kalian coba lihat apa kira-kira yang tidak cocok, apa kira-kira yang kurang pas di pengaturannya. Kalian bisa otak-atik, kalian bisa setting sendiri, dan masalah terselesaikan. Kenapa seperti itu ya? Karena siapa lagi kalau bukan kalian nanti di masa depan ya. Masa depan itu kalian sendiri yang kerja ya. Kalau misalkan ada trouble atau ada masalah-masalah seperti itu ya, kalian harus pahami ya langkah-langkah manualnya. Jadi jangan maunya yang instan terus ya, harus tahu cara buat manualnya. Jangan makan mie instan terus ya, harus tahu juga cara membuat masakan yang lain selain mie instan ya. Minimal kalian belajar masak telur. Jangan mie terus. Oke, itu ya. Nah, sekarang saya mau kasih tugas untuk kalian. Jadi ini sudah agak lama ya durasinya, sudah ada 30 menit. Tugas untuk kalian itu, silakan kalian tuliskan cara terhubung dengan internet dengan menggunakan komputer. Jadi silakan tuliskan cara-cara yang tadi kita sudah bahas. Jadi caranya itu ada dua ya, pakai komputer sama pakai HP Android. Silakan kalian tuliskan caranya menggunakan komputer dan HP Android. Setelah itu kalian buat di WPS. Jadi jangan ditulis tangan, buatnya itu di WPS ya. Buat di WPS. Kalau sudah itu dikirim di tugas pertama di pertemuan kedua. Saya sudah letakkan di situ ada tugas pertama. Kalian tinggal upload file WPS-nya di situ kalau sudah jadi ya. Terus terakhirnya itu minggu depan dikumpul ya. Terakhir minggu depan, jangan sampai kalian tidak kumpul tugas lagi ya. Kalau ada yang bermasalah Google Classroom-nya ya bisa pinjam HP-nya temannya. Karena Google Classroom yang sekarang itu kita loginnya itu menggunakan aplikasi Firefox Lite.
Jadi tidak pakai aplikasi, jadi bisa pindah-pindah di HP manapun selama kalian tahu email dan password kalian. Kalau kalian lupa ya silakan bertanya saja ke saya. Oke, itu ya, sudah selesai pembahasan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di Google Classroom langsung di komentarnya atau di formnya, atau bisa langsung di WA saya. Kalau ada yang materi yang tidak dipahami silakan bertanya. Mungkin cukup itu saja, jadi karena sudah agak lama ya kita bahas materinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.